Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah impact drill, hammer drill, sekaligus polisher. Memang ini adalah sebuah alat yang menurut saya cukup praktis, dijual dengan harga 700 ribuan, tetapi paketnya ini paket lengkap. Hand toolsnya ada, pad untuk polishernya juga ada, dan juga unitnya sudah dilengkapi dengan 2 baterai dan 1 charger. Oke guys, kita langsung saja untuk mereview produk dari Hiroki ini yang mempunyai tipe HRCBP 21 SET. Oke guys, kita akan unboxing. Hiroki multifungsi, ada fitur hammer, drilling, penyekrupan, dan polisher. Ya, kita bisa buat polis ini, polis motor, polis meja, ya. Mungkin kita akan bersihkan meja ataupun mungkin mobil, ya. Kemudian dibekali dengan 2 baterai dan ada 1 cak 10 mili. Tipenya adalah HRCBP 21 SET. Seperti ini kopernya ya. Cukup solid lah untuk ukuran harga yang di 700-an ribu. Kemudian kita buka. Wow. Pertama ada mata bor ya, beton. Kemudian mata bor besi, mata bor kayu. Ini ada 2 bor kipas, ada cutter, ada kunci sok. Lalu ini fleksibel ya, sambungan untuk posisi-posisi yang sulit. Ada sebuah tang. Ini ada buku petunjuk dan ini digaransi selama 1 bulan. Garansi servis kami berikan selama 1 bulan sejak tanggal pembelian. Nanti Anda lampirkan bukti pembelian kalau mau klaim garansi. Kemudian kita mendapat meteran nih, panjang 3 meter. Lumayan lah buat bikin-bikin DIY ya, bikin-bikin yang kecil-kecil. Kemudian ini ada pad untuk polisnya ya. Ini ukurannya 5 in. Ini bisa kita ganti mungkin dengan kita mau gunakan amplas juga bisa ya padnya. Yang model velcro yang ada perekatnya. Contoh ya, ini ada 5 inch. Ini bisa kita tempel di sini untuk pengamplasan media-media yang akan kita finishing. Atau ini kan agak susah nih nyari 5 in. Nah, ini ada yang 4 in. Ya, amplas biasa yang biasa digunakan untuk gerinda. Kita bisa juga tempelkan ke sini. Kemudian ini ada sebuah charger ya, model travel charger seperti ini. Dan ada 2 buah baterai. Baterai Hiroki. Masalah ketahanan baterai, bahwa alat ini bisa digunakan sampai berapa jam tanpa beban ya. Di pengujian saya tanpa beban ada di video sebelumnya. Nanti di akhir video saya akan cantumkan link video untuk pengujian baterai-baterai produk dari Hiroki. Li-ion baterai 1,5 ampere, tertulis 21 volt. Ini adalah bukan baterai berjenis LXT. Kemudian unitnya, ya build quality-nya lumayan. Ini adalah speknya. Berwarna biru, biasalah kalau tombol-tombol mas sama ya, trigger, reversible, perpindahan gigi 1, 2, ya, masih menggunakan motor DC. Kalau untuk rumahan sebenarnya, untuk rumahan atau sekedar hobi-hobi ya, saya sih lebih merekomendasikan kalau memang budgetnya nggak ada, budgetnya pas-pasan, beli power tools murah. Carinya yang brushed seperti ini, jangan yang brushless. Sekali lagi, jika budgetnya pas-pasan ya, dananya pas, hanya mungkin di bawah 700 ribuan gitu. Saran saya sih menggunakan dinamo brushed seperti ini. Nggak usah brushless-brushlessan, ribet nanti kalau rusak ya. Yaitu saran, semua terserah Anda. Ya karena saya sering bantuin teman-teman juga untuk servis, untuk betulin power tools. Ya. Saya sih seminggu makanan saya betulin 3 power tool, 4 power tool makanan saya tiap hari. Saya tidak hanya mereview, tapi ya alhamdulillah saya tahu isi di dalamnya. Kemudian ada 3 mode penyekrupan, drilling, hammer. Dan ini adalah mode untuk torsi penyekrupan. Ya suaranya ya lumayan halus. Waktu ini baru datang saya sempat bingung. Lah ini terus masangnya gimana? Kita nggak dikasih adapternya untuk masuk ke cak. Dan ternyata untuk memasang padnya ini ke bor ini
ternyata kita harus membuka cak. Menurut saya sih ya ini bagus, justru bagus. Jadi kalau ini pakai adapter ini kan terlalu panjang, ya. Kedua, biasanya dengan tambahan adapter ini malah ya kadang-kadang kan kita suka ada tuh cak yang gampang lepas untuk mata bornya ya, untuk mata bor atau mata obeng. Kalau ini nanti langsung masangnya di sini. Di sini ada obeng kembang ya, obeng plus. Nah, putarnya ininya ditahan, putarnya kanan. Putarnya kanan. Udah lepas. Skrupnya model seperti ini. Nah, untuk membukanya, kita memakai reversible seperti halnya membuka skrup. Jadi sebelah kiri kita bikin rata begini. Ya. Gunakan speed 1, ini kita tahan dengan tangan. Kemudian kita tekan triggernya. Nah, ini lepas guys. Untuk cak. Jadi kalau Anda mau mengganti cak bor yang rusak, hanya seperti itu kok caranya. Mudah. Buka skrup, posisikan membuka baut, variabel speed nomor 1, tahan caknya, kemudian tekan triggernya. Simple. Kemudian ini kita bisa pasang untuk padnya, ya, dipaskan begini, harus lurus. Kemudian posisikan reversible ke posisi pengencangan. Kita tekan aja. Nah, udah. Anda bisa perkuat lagi dengan menggunakan kunci Inggris ya atau kunci pas. Kemudian sudah bisa digunakan. Bisa di posisi penyekrupan maupun di posisi drilling untuk memoles ya, untuk polisher atau untuk pengamplasan. Asik juga sehingga padnya ini tidak terlalu panjang dengan power toolsnya. Cuma mungkin ini sayangnya adalah mestinya di sini ada handle-nya. Sehingga pada saat kita mau pengamplasan itu di sini kita ada handle-nya. Enak gitu. Ya mestinya ada handle-nya. Kalau kita pegangan tangan satu ya paling nanti kita cara memolesnya adalah kita tahan seperti ini. Kayak kalau saya lagi mau ngebor kan posisinya pasti begini. Asik loh guys. Asik ini. Saya baru ini mereview ratusan power tools. Baru nemu yang model begini. Idenya ini luar biasa. Dipasang langsung ya, melepas cak. Kalau dengan cak terus ditambah dengan itu, adapter kan banyak yang seperti itu. Nah, ini bisa dilangsungin gini guys. Jadi misalnya kita mau amplas, ya kita tempel aja begini guys. Amplas deh. Atau kita mau poles, ya udah kita pasang. Kita coba pasang ya. Gini guys. Boleh menggunakan speed 1 atau speed 2. Dan Hiroki Impact Drill ini sudah saya tes, dia kuat sampai 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam berputar tanpa beban. Mungkin kalau dengan beban ya taruhlah dia kuat sampai 1 jam atau 50 menit, udah hebat ini. Power tool seharga 700.000. Beratnya dengan baterai 1,2 kilo. Ini cukup ringan kok ya. Untuk speed 1 387 rpm. Speed 2 1446 rpm. Saya menggunakan mode screw torsi 13. Ya, semua lancar. Ini ada bor kipas 7/8. Saya akan mengebor ini menggunakan
speed 2, speed 2. Besi hollow ketebalan 2 mili. Saya menggunakan mata bor 4 mili. Mode drilling speed 2. Satu lubang lagi. Mantap. Silakan penyekrupan pada baja ringan. Cukup lancar. Bagus. Tembus ke samping, guys. Oke, kita pindah. Mantap ini Hiroki 9 cm bisa diselesaikan. Oke guys, tadi kita sudah mereview sebuah power tools, hammer drill, impact drill, cordless drill, tetapi yang mempunyai banyak fungsi. Yang pertama, saya mengujinya pada pengeboran kayu, pengeboran besi, pengeboran pada beton, juga pengeboran pada kanal C baja ringan. Untuk penyekrupan juga ternyata tidak ada masalah. Semua fungsi berjalan dengan baik. Jadi menurut saya produk Hiroki ini mempunyai beberapa keunggulan ya, karena harga yang terjangkau 700-an ribu, tetapi mempunyai paket lengkap yang seperti ini. Sehingga bagi Anda pemula ataupun misalnya penghobi untuk keperluan di rumah, ya ini sudah cukup menurut saya untuk melengkapi kebutuhan itu. Tetapi memang kalau aksesoris bawaan yang seperti ini memang tidak bisa bekerja secara maksimal. Kalau saran saya,
Kalau misalnya Anda mau butuh bead set atau mata obeng, ya belilah ya, merek Bosch juga nggak terlalu mahal, hanya 10.000, 20.000 untuk satunya. Kemudian untuk bor besi, untuk bor kayu juga Anda bisa membeli dengan cara satuan. Paling tidak, kalau untuk kebutuhan di rumah, dengan aksesoris yang semacam ini juga sebenarnya sudah cukup. Pada pengujian tadi, untuk pengeboran pada beton, saya menggunakan mata bawaan dari paket penjualan Hiroki ini. Yang ini sebenarnya jarang saya lakukan, karena saya lebih sering menggunakan mata bor atau mata obeng yang saya miliki ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan paket-paket yang seperti ini. Tapi ternyata untuk sekedar pengeboran diameter 8 mili itu masih bisa digunakan untuk yang bawaan seperti ini. Masih cukup berkualitas lah ya, masih cukup lumayan untuk kebutuhan di rumah yang hanya untuk pengeboran pada piser, yang paling kedalaman itu 5 cm, 3 cm, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian keunggulan berikutnya adalah ya bobotnya ringan, masih menggunakan motor brushed ya. Jadi saran saya bagi Anda pemula yang mempunyai budget terbatas, pengen punya cordless drill, itu janganlah pilih yang brushless. Janganlah pilih yang brushless. Bagi yang mempunyai budget minimal, beli yang brushed yang masih menggunakan dinamo DC seperti ini. Karena menggunakan dinamo DC itu tidak memerlukan modul. Tapi kalau dana Anda cukup ya, dana Anda 2 jutaan gitu, ya belilah power tools, hammer drill, impact drill yang mempunyai teknologi brushless. Karena biasanya untuk harga-harga di 2 jutaan itu teknologi brushless-nya itu sudah cukup durable ya, sudah cukup kuat ketahanannya. Kalau masalah power antara dinamo brushless dan dinamo DC sebenarnya perbedaannya nggak terlalu banyak. Kalau kita hanya dipakai untuk di rumah saja, untuk pemakaian di rumah, hobi, dengan brushed pun, dengan dinamo DC pun tidak ada masalah. Bisa untuk mengebor tembok, saya bilang nggak bisa. Tetapi nanti pada saat Anda akan memperbaiki, karena power tools itu kan nanti suatu saat akan rusak. Anda nyari dinamonya gampang ya, di online banyak, nggak perlu modul, nyari trigger juga di online banyak, menggunakan merek-merek yang lain ya, kanibal merek lain, misalnya Anda mau mengganti trigger Hiroki ini, Anda bisa gunakan trigger-trigger merek lainnya. Masih kompatibel selama masih menggunakan teknologi brushed. Kemudian untuk keunggulan berikutnya adalah bahwa impact drill ini dilengkapi dengan polisher ya. Ini diameter 5, ini adalah diameter 5 inch. Jadi Anda bisa gunakan wool semacam ini, wool polisher. Ini adalah bawaan dari paketnya. Atau Anda bisa gunakan amplas. Amplas seperti ini. Tapi dari berbagai keunggulan yang tadi saya sebutkan, tentunya power tools ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, perpindahan gigi level ya, untuk level 1 atau speed 1 dan speed 2-nya kadang-kadang nyangkut. Ini Anda akan banyak temui power tools semacam ini yang berharga ya itu tadi di bawah 1 jutaan. Untuk produk China kebanyakan seperti ini. Sebenarnya saya sudah sering memberikan tips bagaimana cara mengakali ini supaya lebih smooth ya, lebih enak perpindahan giginya. Tapi nggak apa-apa, karena kemarin banyak juga masukan dari para subscriber minta dibuatkan konten khusus untuk perbaikan cordless drill yang perpindahan speed 1, speed 2-nya susah. Khususnya untuk power tools berharga murah. Kalau lagi gampang ya gampang. Ini gigi di gearboxnya lagi ngepas ini. Kadang-kadang susah ya. Jadi kalau Anda temui power tools Anda susah untuk berpindah 1, 2 atau 2 ke 1, Anda coba gini dulu, genjot gini dulu, kemudian pindah. Ini gampang. Ini susah lagi nih, mau pindah ke 1, Anda gini dulu. Bisa, udah. Dan untuk kekurangan berikutnya, ya sebenarnya bukan kekurangan sih, cuman alangkah lebih baiknya jika Hiroki ini ke depan untuk power tools cordless, impact drill, hammer drill itu menggunakan baterai LXT. Jadi seperti halnya Hiroki Grinda itu kan sudah menggunakan baterai LXT, sehingga kita mudah untuk mencari baterai spare partnya ya, penggantinya, atau baterai ini bisa saling berganti dengan power tools produk China yang lain. Yang kita tahu bahwa produk China kebanyakan berkiblatnya ke arah Makita untuk model slotnya. Itu yang disebut baterai LXT. Oke guys, demikian video review Hiroki Polisher
Impact Drill. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel ini berkembang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.